Yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah raya pagi hari ini dengan mengaku di hadapan Allah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 249 bait 1 dan 2. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menerima berkat firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 5. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita sambut bersama dengan hati yang penuh sukacita. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu,
yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Amin. Berbahagialah jemaat yang sudah menerima berkat firman Tuhan dalam ibadah ini dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari jemaat kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, ampuni akan segala dosa, kesalahan, kekurangan kami Tuhan. Karena kami merasa berdosa di hadapan Tuhan, karena perbuatan-perbuatan kehidupan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah bagi kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Dan kami percaya sampai kesudahannya nanti Tuhan beserta atas kami sekalian jemaat-Mu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat Tuhan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kesempatan pagi hari ini kami boleh memasuki hari kudus-Mu yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kami memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami yang menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau akan terus bertahta dalam setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu. Demikian juga Tuhan firman-Mu yang boleh kami baca, kami terima, kami pelajari untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami sungguh menjadi umat Tuhan, anak Tuhan, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan hati pikiran di dalam ibadah ini Tuhan. Jemaat-Mu yang terus melakukan mezbah keluarga, ibadah pada pagi hari ini Tuhan, yang bisa mengikuti acara ini Tuhan, ibadah ini Tuhan memberkati khusus jemaat-Mu Tuhan, dan setiap jemaat, setiap orang yang bersama-sama kami untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati semua fasilitas yang kami gunakan Tuhan. Tuhan memberkati supaya semua dapat berjalan dengan baik, tidak ada halangan satu apapun. Saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Tuhan memberkati, berikan kemampuan, dan seluruh kemampuannya hanya dipersembahkan untuk Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati waktu di dalam kami menyambut kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Berikan waktu yang hening, teduh, tenteram, damai Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sampai akhirnya nanti. Apabila ada dosa, kesalahan, kekurangan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, seluruh doa kami, ucapan syukur kami, hanya kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung KPJ nomor 158. Kita akan pujikan Kidung Di Tansah Podo Bungao
bait 1 dan 2. Mari kita pujikan bersama-sama. Bintang sapodo bunga nameni tabekjan swarga karono kita wong dosa ingan saking antara tansah bunga wit sinung gesang sejati tansah ulah kabersihan dengan awet pitulungan Yeku pratanda ning syukur Prensihing alam luhur Tansah bunga ing patunggilan Gusti tansah bunga wit sinung gesang sejati. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama kembali kepada firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 5 dan 18 ayat 9 sampai 15. Pagi hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Petani dengan sabar menantikan masa panen dari apa yang telah ditanamnya. Seorang pekerja buruh menantikan upah dari hasil pekerjaannya. Kehamilan yang dinantikan adalah kelahiran anaknya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Sarah dibedakan dari perempuan lain dalam Alkitab karena kita diberitahu umur Sarah ketika meninggal. Di pasal 23 ayat 1, saudara yang kasih Tuhan. Ini tidak semata-mata untuk menghormatinya, tetapi juga sebagai pesan betapa ia mengalami hal-hal yang besar dari Allah di usia tuanya. Ketika Sarah berusia 90 tahun, ia berhenti mengkhawatirkan kemandulannya dan tidak lagi berusaha memutar otak bagaimana caranya bisa memperoleh anak
atas pasangannya dengan Abram. Ia telah memasuki babak baru dalam hubungannya dengan Allah. Berdasarkan iman yang dia percayakan kepada Allah. Sebuah fakta, kenyataan yang menarik, saudara yang kasih Tuhan. Sesudah Iskak lahir, Sarah masih hidup 37 tahun lamanya untuk menikmati berkat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Usianya menjadi 127 tahun. Luar biasa berkat Tuhan atas Sarah. Apabila seseorang sudah lanjut usia, ia masih memiliki banyak kesempatan mengalami penggenapan janji-janji Allah. Dalam lubuk hatinya terselip kecemasan jikalau hidup yang masih sisa itu tak lagi bermakna, tak lagi berguna. Sebenarnya saudara, bisa dipahami seandainya Sarah menempuh usia tuanya dalam keputusasaan. Mungkin saja ia benar-benar putus asa sampai ia terangkat dari kegelisahannya di saat dalam hatinya bertumbuh keyakinan bahwa Allah adalah tumpuan segala pengharapannya. Sarai adalah nama Sarah selama masih menempuh tantangan iman. Ia harus menyadari dahulu ketidakmampuan dirinya sendiri sedalam-dalamnya. Sebab itulah pelajaran pertama yang diajarkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Sarah merasa begitu terpukul karena gagal memberikan Abraham keturunan, sehingga ia menyarankan suaminya menghampiri Hagar untuk mendapatkan anak. Segera ia tersadar akan kebodohannya. Kenapa dia melakukan itu terhadap suaminya? Itu adalah kebodohan yang ada dalam diri Sarah. Ia juga mempelajari satu pelajaran lain, bahwa nalar manusia dapat menjadi musuh iman. Lalu tibalah saat yang sangat penting. Ia berhadapan dengan Tuhan sewaktu ia tertawa dalam hatinya. Dan dia katakan dalam hatinya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Setelah dia sadar bahwa itu semuanya bisa dilakukan Tuhan, karena Tuhan tahu ketika dia tertawa dalam hatinya, Tuhan menegur dan dia mengatakan tidak. Di ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Satu tantangan terakhir masih harus dihadapinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesudah ia belajar percaya bahwa Allah itu sungguh maha kuasa, ia pun dapat hidup baru. Dia saling bahu-membahu dengan suaminya dan kemudian bersama-sama menyambut peristiwa yang dinanti-nantikan itu, yaitu kelahiran Iskak, anak mereka berdua, Sarah dan Abraham. Allah telah mewujudkan mahakuasaannya, keilahiannya. Itu pertanda ia lulus dari tantangan iman
dan dia bisa menikmati masa tuanya yang diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, apakah jemaat pernah mengalami tantangan yang besar, tantangan yang berat, tantangan yang tidak bisa diselesaikan, dipecahkan? Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan bisa terjadi. Sara buktinya. Satu hal yang perlu menjadi dasar untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk Tuhan adalah iman percaya kepada Dia. Maka persoalan seberat apapun dapat terselesaikan. Dan saat ini ingatkah jemaat kepada Allah, kalau menghadapi tantangan harus kembali kepadanya? Atau kita lari mencari pertolongan lain selain daripada Tuhan, selain daripada Allah? Tersesat saudara kalau itu dilakukan. Tersesat, berdosa. Karena apa? Tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Allah. Maka ketika kita mengalami keberhasilan, jangan lupa apabila berbalik dengan kegagalan atau kerugian. Ketika bahagia dan tertawa, jangan lupa ketika menangis karena kesusahan, karena beban, karena persoalan yang berat. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Maka jemaat jangan lupa bahwa hidup ini adalah kesempatan yang tidak bisa terulang kembali untuk kita percaya kepada Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang terus melakukan mujizatnya untuk bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama-sama dengan kita, yang senantiasa kita bisa andalkan, kita percaya, karena olehnya kita memperoleh kekuatan iman. Di dalam mengalami kelemahan iman seperti Sara, saudara, sewaktu menyuruh Abraham menghampiri Hagar agar bisa punya anak, dan putus asa karena tidak bisa memberi keturunan kepada Abraham. Tetapi ketika kembali kepada Allah sepenuh hati, maka Allah memberkatinya dengan lahirnya Iskak. Sesuatu yang didambakan yang tidak mungkin secara manusia. Karena dia katakan di pasal 18 ayat 10 sampai 14, karena dia sudah habis masa haidnya, dia sudah mandul, dikatakan begitu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga kepada kita semuanya jemaat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita serahkan semua persoalan kehidupan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut berkat firman Tuhan dengan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah ini, karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami untuk menaruh iman di dalam-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, tanpa kuasa-Mu, kami mati adanya. Tetapi karena kuat kuasa-Mu Tuhan, Allah telah membuktikan yang tidak mungkin bagi manusia terjadi di tengah-tengah keluarga Abraham. Karena lahirnya seorang anak Iskak oleh istrinya Sarai, telah Tuhan berkati bahwa seberat apapun beban persoalan kehidupan, Tuhan memberikan solusi ketika menyerahkan itu kepadamu Tuhan.
Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Baik secara iman Tuhan, kelemahan iman kami, mari Tuhan, ketika kami menjauh, Engkau dekatkan kami kembali dengan kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami menghadapi kelemahan iman kami karena ekonomi Tuhan, Tuhan kuatkan kami, dan kami percaya Tuhan mencurahkan berkat melimpah bagi kami. Dalam pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan mungkin mengalami kemerosotan karena situasi dan kondisi oleh karena virus COVID-19 ini Tuhan. Maka Tuhan memberkati, kami tidak akan kekurangan, dan Tuhan mencukupkan seperti janji Tuhan, bahwa kami tidak akan meminta-minta menjadi anak-Mu, tetapi kami justru diberkati untuk memberkati Tuhan. Bapa, dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil di rumah tangga kami, keluarga kami, melalui gereja-Mu Tuhan. Dan dimanapun kami berada, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mustahil bagi manusia untuk diselamatkan, tapi bagi Tuhan barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya tidak akan binasa. Dan yang berturut-turut di hadapan-Mu Tuhan dan mengaku melalui lidahnya Tuhan tidak akan sia-sia, tapi beroleh hidup yang kekal di hadapan Tuhan di sorga. Demikian juga Tuhan, pekabaran Injil boleh tersebar luas seluruh muka bumi ini Tuhan. Dan kami semuanya dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, dan seperti yang Tuhan kehendaki melalui firman pagi hari ini. Bangsa dan negara kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan semua yang ambil bagian di kabinet yang ada, semua Tuhan, sampai di pemerintahan desa kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati sehingga masyarakat di Indonesia khususnya boleh merasakan bahwa pemerintah sungguh melakukan. Demikian juga dari dinas kesehatan dari pusat sampai di daerah-daerah untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Mampukan kami semuanya Bapa untuk bekerja sama, untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga virus COVID-19 ini akan segera terselesaikan oleh Tuhan, karena tiada mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa Tuhan lakukan, bahkan orang mati Tuhan bangkitkan. Demikian juga iman kami taruhkan dalam-Mu Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, dan bagi Tuhan bukan perkara yang berat, bukan perkara yang sulit, dan kami pertaruhkan itu semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkenan untuk menghentikan virus ini Tuhan. Bapa, kami serahkan persembahan jemaat pada pagi hari ini Tuhan ke tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan memberkati. Persembahan unduh-unduh jemaat kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati sehingga jemaat-Mu sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kehidupan kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Demikian juga keluarga-keluarga jemaat Tuhan, Tuhan memberkatinya Bapa, sehingga kehidupan kami, keluarga kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, untuk kegiatan dan ibadah minggu depan nanti kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dan semua jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan memberkatinya. Fasilitas yang kami gunakan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, seluruh doa kami hanya kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281. Kita pujikan segala benua dan langit penuh. Kita pujikan bait 1 dan 2.
Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung KPJ nomor 357, Endaing Saduluran. Kita akan pujikan bait 1 dan 2. Mari kita pujikan bersama dengan hati kita yang penuh sukacita. Endaeng
Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dan setelah kita terima berkat Tuhan, kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.